adalah lain-lain atau pengumuman dari para pangasol dari segi seksi keuangan. Yang terakhir adalah penutup. Inilah rangkaian acara silaturahmi pengajian pada pagi hari ini. Seperti apa yang sudah kita kesepakati bersama, undangan 5:30. Jadi ini sudah jam 7, jadi rawuh dan tidak rawuh kalau sudah jam 7 itu ya dimulai tuh ya. Jadi diharapkan untuk disiplin ya. Jadi datang dan tidak datang belum atau jadi kalau sudah pukul 7 jam 7 dimulai. Untuk mengawali pengajian atau silaturahim pada pagi hari ini, marilah kita buka umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan umul kitab ini kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan ridhonya, dan sehingga dalam segala-galanya kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Untuk selanjutnya, untuk monggo salah satu kelompok yang menerima pada kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi atur Pak Bagioharjo untuk menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian yang akan disampaikan salah satu. Monggo kelompokipun ingkang badhe matur, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok. Saya selaku wakil dari kelompok Pak Ruswanto mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas kehadiran Ibu pada pagi yang dingin ini atau sejuk ini. Tiada lain untuk mengadakan pengajian kita yang telah kita atur bersama di sebulan satu kali. Kebetulan sekarang kita mengadakan di ruangan ini. Di dalam pelaksanaannya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas dukungan dan sokongan masing-masing. Dan untuk itu apabila kami di dalam pelaksanaannya ada di sana sini terdapat kekeliruan, terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lenggah mriki mawon. Oke, lenggah mriki mawon nggih. Terima kasih atas sambutan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah disampaikan oleh Pak Anwar, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk tausiah, Pak Burhan sudah rawuh. Oh, dereng. Oh, nggih. Jadi dahulu rumahnya didahului itu Pak Pangarso, monggo Pak Is.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sehat-sehat nggih? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah Bapak sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa menghadiri pertemuan rutin yang sudah kita sepakati, dan saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsir juga kepada penyelenggara, penyelenggara kelompoknya, sampun paring sambutan kalau wau. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini barangkali tidak ada yang perlu saya sampaikan, hanya sedikit barangkali yang kemarin tanggal 16 bertepatan dengan 27 Rajab ada pembaharuan kepengurusan di KBIHU Amal Syuhada. Terbentuk pengurus baik dari yayasan maupun dari KBHU untuk periode tahun 2026 sampai 2029. Ketua Umum KBHU Amal Syuhada diampu oleh Bapak Gofar Ismail, kemudian Pak Soeharno, beliau menjadi ketua umum yayasan, dan kebetulan beberapa rekan-rekan dari angkatan 2015 diminta ikut ambil bagian kepengurusan di dalam KBHIU untuk Amal Syuhada. Saya masuk bagian yayasan, bagian pendidikan untuk tahfidzul Quran. Maka barangkali kita sudah merasa sepuh nggih, apa iso awake dhewe melu ngapalke Quran. Ya kalau kita lihat gitu memang yo nglangut nggih. Tapi bagaimana kita paling tidak ayat-ayat pendek sudah menjadi hafalan kita. Karena itu untuk sebagai tambahan bacaan dikala kita sholat. Minimal itulah. Tapi kalau kita sebetulnya punya target, saya juga belum ini, punya target satu hari 2-3 ayat. Allah masih beri sisa berapa kita tidak tahu. Dalam satu penjelasan saya mendapatkan pelajaran, siapa yang membaca surat Al-Baqarah atau hafal surat Al-Baqarah bahkan sampai juz 5, itu insya Allah nanti saatnya meniti sirat mendapatkan cahaya. Ini yang tidak bisa orang lain membantu menolong kita, tapi dengan hafal Quran yang kita baca, yang kita bisa, itu bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah termasuk salah satu diantaranya bahwa Quran menjadi satu syafaat. Dan beberapa hadis-hadis yang lain, walaupun mungkin ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tingkatannya itu Hasan, membaca beberapa ayat-ayat atau surat-surat tertentu ada fadilah-fadilah keutamanya, termasuk surat Al-Ikhlas, pendek, mudah dihafal, suka kita baca ketika sholat. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka fadilahnya Allah akan bangun rumah-rumah di surga. Maka ada yang punya target satu hari minimal 10, itu satu rumah. Tak mungkin suwe toh, maca qul Allah. Dan beberapa ayat-ayat yang lain, nek sing surat Kahfi niku pun apa? 10 ayat minimal.
biasanya akan menjadikan favorit. Ada yang membaca ayat kursi, ada yang membaca surat akhir Baqarah ayat terakhir, 2 ayat terakhir. Monggo Bapak Ibu, jadi kita memberi semangat pada diri kita sendiri untuk bagaimana bisa bertambah hafalan kita. Tidak salah kalau kita baca rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, tidak salah. Bahkan itu dilakukan oleh sahabat. Sampai ada sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Usama bin Zaid ini ketika ngimami bacaannya surat Al-Ikhlas. Di saat beliau ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi satu kelompok pimpinan dalam rombongan. Tapi oleh Nabi dibetulkan, kenapa kamu baca itu? Iya, karena itu suka. Surat Al-Ikhlas adalah surat, di situ masalah akidah, mantap. Ini yang barangkali mudah-mudahan dari kelompok Amal Syuhada 2015 ada target masing-masing memberi semangat. Bahkan ada teman yang setiap bulan sekali minimal pertemuan keluarga untuk setoran hafalan atau untuk khatam belum, bacanya 30 juz. Nek mboten ngapal ke sulit, mungkin ya target harian. Syukur 1 bulan sudah khatam. Itu menjadi syafaat nanti di akhirat. Jadi mudah, fadilahnya luar biasa. Kemudian ada di antara angkatan 2015 Pak Dodi menjadi bendara pengurus KBHU. Kemudian Pak ini lagi timnya ini dipilih untuk Surakarta, bukan hanya Amal Syuhada tetapi KBIHU Surakarta menjadi tim dokumentasi. Di Amal Syuhada pun ditunjuk sebagai tim dokumentasi karena beliau memang ahlinya itu entengan gitu. Ora ribet, wis pokoknya Pak kene acara jalan. Kemudian Pak Untoro juga siap, Bu Hartini sekalian, Masya Allah. Jadi monggo kepada yang lain, kemarin sudah pernah saya matur, bagi yang berminat untuk menjadi pembimbing itu memang KBIHU sudah sepuh-sepuh, yang merasa masih muda monggo untuk bisa ambil bagian. Untuk tahun ini kalau tidak salah saya dengar daftar positif kurang lebih 100 untuk Amal Syuhada, tapi pesertanya 113, masih ada 10 kurang kira-kira yang cadangan. Termasuk Pak Gofar itu cadangan. Kalau cadangan nanti berangkat tahun ini, tahun depan siapa yang berangkat? Masih pertanyaan begitu, menjadi bahan pertimbangan oleh pengurus. Nek iso mangkato sok tahun ngarep wae. Kenapa? Karena menjadi pembimbing. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang kalau Bapak Ibu mau daftar ulang untuk haji, kalau kemarin pas kita pulang 5 tahun, tahun berikutnya 10 tahun, sekarang sudah 18 tahun, mungkin tambah lagi 26 apa pinten itu. Boleh daftar setelah haji. Lah awake dhewe wis nek soro dohir kangelan. Tapi tidak mungkin, bagi Allah itu mudah. Ya. Ketika panjenengan dapat panggilan, siapa yang menjalankan? Allah. Bukan karena kekayaan, bukan karena kepandaian, tapi Allah pilih panjenengan untuk mendapatkan kesempatan ibadah haji. Oleh karena itu, maka dalam rangka menjaga kemakburan haji kita, maka salah satu di antara sekian banyak hal semacam ini saling bertemu, saling bersilaturahim untuk saling menambah ilmu dan amal. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini
tetap terjaga sampai kita diberi kesempatan bisa hadir. Monggo diupayakan. Begitu Bapak Ibu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang saya belum sebut. Pak Dodi, siapa yang masih masuk kemarin selain yang saya sebut 2015? Berarti ini Pak Untoro sama loh, nggih. Nggih. Demikian, jadi beberapa waktu yang lalu dulu memang saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu yang ingin, yang termasuk gabungan tim relawan, masih banyak nggih. Tim relawannya juga dari sini, Masya Allah. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan menyambut keberangkatan dan pulang daripada jamaah haji amal syuhada. Jadi ini nanti mudah-mudahan bisa merekat. Hanya mungkin baru kemarin dalam kesempatan pertemuan, kalau kelompok jamaah haji yang lain itu sudah memiliki calon rumah abadi di bumi. Nah kemarin ada usulan dari Ketua IBI Surakarta itu, piye amal syuhada nggawe nggon sing dinggo bakal dinggoni awake dhewe. Kalau kelompok saya Jebres, ranting Jebres itu sudah ada dan sudah dipasarkan. Syaratnya Islam sholat. Syaratnya Islam sholat. Walaupun belum haji, tapi kalau sholat boleh. Sudah harganya sekitar 5 juta. Tempatnya daerah Jaten, ya. Papahan pom bensin Buntini, Papahan apa putih, belok kiri ke utara atau pabrik teh niku ke depan terus belok kiri. Jongkang, nggih, Jongkang itu nggih, daerah Jongkang. Daerahnya ya datar. Kalau di Polokarto itu juga ada sana jamaah khusus muslim dan haji, tapi tempatnya tuh miring, bukan datar tapi agak miring gitu. Nggih, ngaten insyaallah dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakung mana kakung? Monggo. Selanjutnya